Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Pada hari ini kita akan membahas paramita yang ke-5 dan ke-6, yaitu dhyana paramita dan prajna paramita. Dhyana paramita ya, atau disebut dengan samadhi, dengan kesempurnaan kita memasuki alam tapa berata dan psikologi dari fenomena yang abnormal katanya ya. Jadi dhyana adalah tidak bisa dipikirkan dengan pikiran biasa. Mahayana mulai menjadi sesuatu yang mempelajari lebih dalam lagi. Dhyana berasal dari kata dhya, salah satu istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Dhyana diterjemahkan sebagai meditasi, ya, nah meditasi, atau disebut juga kegembiraan yang luar biasa, ya, dari dhyana, atau perenungan, atau rasa gembira. Jadi samadhi itu mutlak harus ada kegembiraan. Kata jhana di dalam Pali tidak berarti meditasi, karena bahasa Inggris menyatakan secara tidak langsung adalah usaha intelektual. Dhyana sebagai latihan tentang perenungan penuh atau abstraksi yang boleh diterima sebagai penerjemahan konvensional. Dalam Bodhisattva Bumi, dhyana adalah dijelaskan sebagai konsentrasi atau stabilitas, maka bahasa Mandarinnya disebut sebagai ting, dan stabilitas. Lawan kata dari dhyana adalah viksepa, yaitu perusakan dari pikiran, atau manasyoba, atau gangguan dari pikiran, atau manasyoba, gangguan atau agitasi dari pikiran. Dhyana intinya adalah usaha untuk membuat pikiran menjadi terkonsentrasi dan stabil serta tetap, ya. Jadi pikirannya tetap, tidak tergoyahkan. Nah, ini adalah arti daripada dhyana. Seseorang bodhisattva yang mulai melatih dhyana paramita atau samadhi harus melalui suatu tingkatan pendahuluan yang dari persiapan boleh dikatakan mencakup daripada sunyata atau kesunyian, dan menganalisa tentang sesengti atau 4 kesunyataan mulia. Jadi dhananya dari Mahayana punya samadhi adalah menganalisa tentang 4 hukum kesunyataan mulia, atau juga menganalisa tentang Brahma Wihara atau 4 keadaan batin yang luhur. Nah, sehingga dhyana dengan sesengti dan Brahma Wihara atau 4 keadaan batin yang luhur atau seuliang sin ini tidak terpisah. Nah, kalau dikatakan samadhi yang paling tinggi yaitu pelaksanaan paramita, 6 paramita secara penuh, pemahaman tentang 4 kesunyatan mulia, yaitu tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Dan kemudian memahami dan pengembangan dari Brahma Wihara. Nah, ini adalah konsep dhyana di dalam Mahayana. Dan di dalam meditasi Tuim-nya Bante Vimalaramsi juga sama, menekankan Brahma Wihara sebagai praktek yang melampaui daripada vipassana itu sendiri. Vipassana untuk meditasi terang dan pencerahan. Seorang bodhisattva yang mulai melatih dhyana harus menyerahkan kehidupan keluarga dan hubungan sosial yang umum, mengundurkan diri ke suatu tempat terpencil di dalam hutan. Ia harus hidup sebagai pertapa yang tidak menikah, dan sebagai pertapa bahwa kehidupan mulia yang berumah tangga bertentangan dengan pencapaian bodhi, katanya begitu. Jadi mereka yang mau mendalami dhyana harus mengucilkan diri. Ini awal-awal konsep awal. Tetapi para penulis terkenal Sanskerta tidak mendukung pandangan ini. Pandangan yang diungkapkan dari M. Anesaki, bahwa dikatakan doktrin yang terkenal menyalahkan kehidupan yang telah berumah tangga
Dalam Sanskerta, kehidupan dalam rumah adalah sempit dan penuh halangan. Kamar, tempat tidur baik, dan batasan-batasan. Sementara kehidupan seorang biku adalah bagaikan udara terbuka. Sulit menuju murni, cermat, dan kehidupan spiritual suci bila berumah tangga. Seseorang bodhisattva yang telah menikah, perkawinannya adalah sungguh-sungguh hal yang kurang baik. Nah, demikian perubahan bagi orang lain. Dia tidak sungguh-sungguh menikmati kesenangan hawa nafsu. Bahwa seorang bodhisattva menjadi seorang biku tingkat pertama dari karirnya. Jadi hal-hal yang dipastikan bahwa seorang biku menjalani kehidupan seorang diri. Ya. Seorang bodhisattva harus berkelana sendirian bagaikan badak. Pohon-pohon dan bunga-bunga di dalam hutan adalah teman-teman yang menyenangkan, yang tidak memberikan kesusahan. Teman-teman yang lebih baik adalah mereka yang menemani dalam kesepian. Seorang bodhisattva yang telah kembali ke hutan harus menemukan batang kayu di pepohonan, buku-buku di dalam sungai yang mengalir, dan dia harus bebas dari ide mengenai diri sendiri. Dan senantiasa berkorban kehidupannya bagi semangat untuk melatih diri. Bila ada binatang yang menyerang dia harus menyerahkan pikiran pada meditasi dan cinta kasih dari binatang yang menyerangnya. Dan juga dia harus bertapa di dalam sepi. Ini adalah beberapa pandangan yang menyatakan bahwa meditasi itu harus dalam sepi. Ini di awal-awal perkembangan agama Buddha Mahayana. Tapi kemudian setelah berjalannya beberapa aliran sekolah dan beberapa konsep, samadhi adalah samadhi, meditasi adalah meditasi, sama, tidak ada perbedaan. Tetapi lebih ke arah mana? Ketika Zen berkembang di China menjadi Zen yang dari pertama struktural, terus kemudian pencerahan spontan. Nah, dimulai dari Huineng Tase, pencerahan spontan. Zen bukan hanya melulu tentang duduk diam. Dari Bodhidharma mengajarkan ketika founder Bapak Zen pertama di Chungpo dari India datang ke Cina mengajarkan meditasi atau mengadakan konsep Zen. Dia berkata, duduk diam tidak akan jadi Buddha. Tapi bagaimana perenungan dan sumbangsi serta pengikisan dari karma buruk bisa membuat kita fokus di dalam segala hal. Makan, duduk, tidur, itu juga samadhi. Nah, ketika Bodhidharma membuka wawasan baru tentang samadhi di Chungpo, terus kemudian sampai Liu Chu, Huineng Tase, sampai Hongren Fase, itu adalah patria kelima, itu masih pencerahan bertahap. Jadi meditasi itu harus dan wajib dilakukan dan pencerahannya itu bertahap. Tapi sampai ke 6 konsep ini dipatahkan oleh Huineng bahwa meditasi itu bisa dicapai oleh siapapun, termasuk yang buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ketika seseorang sudah menyelami ke dalam samadhi, baik dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kesehariannya, seperti Huineng Tase kan sehari-harinya hanya menggiling padi untuk jadi beras, menggiling gabah atau padi untuk jadi beras. Kerjaannya setiap hari adalah untuk menggiling. Tetapi analisa pikirannya itu bukan hanya fokus dalam menggiling, karena setiap saat ada orang yang mengulang sutra di luar sana. Jadi dia kerjanya di wihara tapi ada paling samping. Dan samanera kecil itu senang berdiskusi dharma di dekat lumbung itu, karena mungkin tempatnya jauh dari pengawasan guru. Sehingga Huineng hanya mendengar, lalu kemudian sambil menggiling padi itu dia menganalisa apa yang dia dengar. Sehingga pencerahan Huineng adalah pencerahan spontan. Dan ketika Huineng menjadi patria ke-6, silsilah transmisi dharma itu diputus. Tidak ada langsung transmisi pemberian jubah dan mangkok. Nah,
Dari situlah muncul berkembang kemudian sampai Pai Chang Lao ya namanya, itu adalah guru meditasi Master Pai Chang. Ini adalah Zen farming atau Zen bercocok tanam. Jadi Zen itu ada di mana? Di mana-mana. Saat kita bekerja, mengendarai mobil, saat kita baca buku, saat kita mungkin main game, selama itu konsentrasi, fokus, dan penganalisaan itu ada renungan terhadap diri sendiri, itu sudah disebut sebagai Zen. Maka pencerahan dalam Zen itu aneh. Ada pencerahan yang ketika dia dipukul, namanya pang, dipukul. Ada pencerahan yang muncul ketika dia diteriakin atau anghe namanya, dipukul dan diteriak. Jadi pencerahan itu adalah ketika seseorang yang bebal atau seseorang yang ngeyel kemudian dikasih tahu atau dibentak sehingga dia terkejut, kaget, dan kemudian bodi kita yang dalam dirinya terbuka. Ini kadang-kadang orang kaget itu bisa pencerahan, ya. Tapi kalau sekarang orang dipukul, diteriakin, dituntut langsung ke polisi. Jadi ini adalah kondisi Zen. Lalu meditasi itu tidak berubah konsepnya dari dulu sampai sekarang, dhyana meditasi. Nah sekarang kita masuk ke meditasi Brahma Wihara. Seorang bodhisattva mutlak harus melatih 4 meditasi yang dinamakan Brahma Wihara atau Seuliangsin atau 4 keadaan batin tanpa batas. Yang pertama tentu cinta kasih, maitri atau metta. Yang kedua adalah karuna atau ulas asih atau perasaan haru. Yang ketiga mudita atau joyful atau kesimpatik atau kesenangan, kebahagiaan. Yang keempat adalah upeksa atau ketenangan batin. Para bodhisattva mutlak harus mendalami 4 samadhi ini atau Brahma Wihara sebagai samadinya. Nah, jadi sekarang yang belajar meditasi Twin mengerti kenapa Brahma Wihara juga merupakan objek dari meditasi. Maitri atau cinta kasih adalah perasaan yang diarahkan dan menuju kepada siapa yang berbahagia di dalam kehidupan ini. Jadi bukan melulu meditasi ini hai saya berbahagia, saya pancaran bahagia, tidak. Tapi maitri adalah memfokuskan pada siapa yang bahagia dalam kehidupan ini. Tentunya diri sendiri harus bahagia. Kalau diri sendiri tidak bahagia, bagaimana mau memancarkan cinta kasih? Diri sendiri harus punya cinta dulu, baru untuk diberikan pada yang lainnya. Lalu kita mengingat siapa orang-orang yang bahagia dalam hidup ini. Tentu dengan adanya kita dilahirkan, yang paling bahagia siapa duluan? Orang tua. Dan orang tua kita adalah orang yang bahagia. Orang tua kita adalah orang yang mampu menerima cinta kasih dengan tulus paling duluan dari siapapun di dunia. Maka objek meditasi pertama adalah orang tua. Lalu kemudian kalau orang tua, objek meditasinya tentang cinta adalah tentu ke anak-anak. Dalam doanya, dalam pengharapannya, dalam kelahiran, dalam kehamilan, orang tua pasti akan memancarkan cinta kasihnya langsung tanpa batas pada anak-anaknya. Ya kan seperti itu. Jadi kehidupan yang berbahagia dalam hidup ini adalah semua makhluk yang bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Ketika kita memancarkan perasaan cinta dan kasih sayang ini kepada makhluk yang berbahagia, itu adalah satu kondisi pertama. Yang kedua, memancarkan cinta kasih kepada mereka yang tidak berbahagia. Yang tidak berbahagia ini akan lebih ke arah karuna. Karena apa? Mereka sedang menderita. Ketika kita memancarkan cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk atau mereka yang tidak bahagia, selain cinta kasih yang muncul adalah ulas asih. Perasaan ulas asih ini akan spontan muncul ketika melihat makhluk-makhluk yang menderita. Ketika melihat ada orang yang kesulitan. Ketika melihat ada orang yang membutuhkan. Perasaan cinta kasih muncul pertama, yang kedua adalah ulas asih. Ingin menolong, ingin membantu. Nah, yang ketiga itu orang menderita. Yang pertama adalah orang yang bahagia, yang kedua adalah orang yang menderita, yang ketiga adalah yang merupakan musuh-musuh kita dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau.
Dalam kehidupan ini ada orang yang tidak senang dengan kita, ada orang yang merupakan musuh kita, ada orang yang merupakan pengganggu atau perintang di dalam kesuksesan kita, tidak suka dengan kita, iri hati dengan kita. Nah, ini juga subjek yang perlu atau objek dari meditasi. Subjeknya adalah musuh kita, objeknya adalah kebenciannya. Nah, sehingga kita memancarkan cinta itu untuk menghapuskan kebencian dari subjek yang tidak suka dengan kita. Jadi di sini ada tiga kondisi. Di dalam Mahayana, Maitri itu punya peranan penting, iya. Punya peranan penting, cinta kasih, iya. Tetapi pada prakteknya Mahayana lebih bukan mengunggulkan, tetapi lebih menekankan, menitik beratkan pada karuna. Tadi cinta kasihnya muncul, tapi ulas asihnya harus lebih softed lagi. Harus merupakan praktek pondasi dasar semua bodhisattva adalah ulas asih. Maka di dunia ini dari semua bodhisattva besar yang paling terkenal dengan sepe atau compassion, cinta kasih dan ulas asih, ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya, disebut dengan compassion. Maitri karuna adalah tatsu tape. Tatsu adalah maha maitri, tape adalah maha karuna. Maka maha cinta kasih dan maha ulas asih adalah Avalokitesvara atau yang biasa kita kenal dengan Kuan Yin Pusa. Dengan adanya perasaan ulas asih inilah Dhyana paramita atau paramita tentang samadhi berkembang. Menempatkan bahwa Brahma Wihara dari pondasi yang merupakan kewajiban dan tugas daripada para bodhisattva, maka para bodhisattva selalu memikirkan tentang cinta kasih. Para bodhisattva membayangkan tentang semesta ini. Elemen yang paling jauh adalah elemen tentang kebenaran. Elemen tentang ruang yang tanpa batas. Sehingga mengatakan cinta kasih ini tanpa batas. Cinta kasih bukan terbatas, tetapi cinta kasih adalah tanpa batas. Dengan kesadaran yang tanpa batas ini, kebebasan semesta yang terhindar dari segala macam bentuk kebencian adalah sebagai objek meditasi. Kita bayangkan dalam ruangan yang besar ini, kita hanya penuh dengan cinta kasih. Ketika ruangan yang tanpa batas penuh dengan cinta kasih, maka siapapun yang berada di dalam ruangan ini akan merasakan cinta kasih. Saat seseorang merasakan cinta kasih, maka kita akan lupa dengan kebencian. Karena kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Jadi konsep cinta kasih yang memenuhi ruangan atau memenuhi semesta sudah pasti tidak menghancurkan cinta kasih, tetapi tidak membuat tidak menghancurkan kebencian, tetapi tidak membuat kebencian itu bersarang lama-lama atau membuat kebencian itu jadi tumbuh. Kenapa? Satu ruangan dilandasi dengan cinta kasih, maka kebencian bila ada dalam ruangan itu, maka dia akan segera padam. Nah, itu adalah samadhinya para bodhisattva tentang cinta kasih dalam space atau dalam ruangan. Bila memancarkan semesta ini penuh dengan cinta kasih, maka kita bayangkan semua makhluk terbebas dari kebencian. Maka kata-kata yang diulang-ulang dalam parita, semoga semua makhluk terbebas dari kebencian. Semoga semuanya terbebas dari kemarahan, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesukaran, terbebas dari kesulitan. Diulang-ulang terus. Sarwa satwa bawantu sukitata atau sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi bukan cuma mulut yang ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, tetapi betul-betul kita pancarkan dalam ruangan yang tanpa batas, semuanya betul-betul bahagia, penuh dengan cinta.
Saat mulut Anda mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, hati kita memancarkan perasaan cinta kasih. Pikiran kita memancarkan tentang cinta kasih. Pikiran ini luar biasa. Pikiran ini tanpa batas. Maka kemarin kita sudah bahas, pikiran akan mengendalikan segalanya. Karena dikatakan dalam Dhamma, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin, dia leading di depan. Jadi kalau energi ternyata mengikuti pikiran, maka apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi, itu yang akan tercipta. Saat ini dalam ruangan ini semuanya Anda benci sama saya, kesel sama saya, marah sama saya. Apa yang Anda pikirkan itu langsung akan masuk ke dalam diri saya. Maka apa yang saya lakukan pasti terdapat gangguan, distract dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Anda doain saya yang tidak baik, maka saya bisa jadi sial atau tidak beruntung. Kenapa? Karena pikiran-pikiran di semesta ini akan kembali kepada saya. Apalagi kalau saya juga benci kalian. Ini orang-orang yang membenci saya, harus benci lagi sama kalian. Satu ruangan ini atmosfernya udah pasti negatif, penuh kemarahan, penuh kebencian. Mana ada bisa ngomong begini? Semua orang saling maki, semua orang saling mencaci maki, semua orang saling membenci. Maka yang ada adalah kebencian. Ketika saya mulai memancarkan cinta kasih, satu kekuatan, dan Anda masih memancarkan yang negatif kepada saya, ya tentu saya masih kalah. Tapi ketika saya memfokuskan pada satu orang dari sini, dari sekian banyak orang, saya fokuskan pada satu orang tentang cinta kasih saya pada dia, dan saya berharap dia tersentuh dengan cinta kasih. Satu orang mulai berubah, yang tadinya kesal, benci, tiba-tiba dia mulai tersadarkan, tercerahkan, dia mulai muncul ada cinta kasih. Berarti kekuatan dua orang di sini. Masih kalah dengan orang-orang yang lebih banyak. Lalu dua orang ini masing-masing fokus ke satu orang lagi. Akan mulai hal yang sama terjadi perubahan dengan 4 orang. Dan 4 orang, 8 orang, 8 orang, 16 orang, 16 orang, 32 orang, gitu kan? Malah terus makin berkembang. Kalau satu by one. Tapi kalau satu orang bisa terus memancarkan fokus cinta kasihnya pada banyak orang, 2 orang fokus cinta kasihnya pada banyak orang, 3 orang, 4 orang fokus cinta kasihnya banyak orang, lama-lama atmosfer dalam satu ruangan ini akan berubah. Atmosfer dalam ruangan ini akan penuh cinta. Walaupun tadi banyak kebencian, pelan-pelan akan tergeser. Kalau semua orang bekerja dengan keras, memancarkan cinta kasih dalam ruangan tanpa batas ini, maka akan tercapai enggak? Kekuatan cinta kasih akan memusnahkan kebencian. Maka inilah kekuatan retreat. Jadi kalau kita mengikuti retreat, kita harus meluangkan waktu kita 10 hari, 10 hari. Hidup bersama dengan banyak orang. Tapi at least yang daftar ikut retreat atau pelatihan ini sudah pasti pilihan, mereka ada passion, mereka ada keinginan untuk mengikuti sebuah pelatihan. Artinya mereka menginginkan perubahan bagi hidupnya. Dan ketika semua orang ngumpul dalam aura yang cinta kasih secara luar biasa, maka kekuatan ini akan saling mengisi dan saling mempengaruhi. Tadinya orang ada yang bete banget, kesel banget, sedih banget, maka atmosfer ini akan mengubah diri orang lain. Nah itulah tua berdoa untuk keinginan demi keselamatan orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Jadi saat kita berdoa untuk kebahagiaan orang lain tanpa pamrih, maka Buddha yang sempurna, para Buddha yang sudah parinibbana atau Buddha di segala tanah Buddha akan memancarkan sinar maitri dari tubuh mereka dan menyebar di seluruh dunia dan akan mengembangkan pikiran penuh cinta di mana-mana. Ya, artinya kekuatan kita di sini hanya kecil. 1 orang, 2 orang, 3 orang, beberapa orang berkumpul bersama, memancarkan cinta kasih. Kita penuh dengan fokus pada semesta alam ini, maka para Buddha akan capai, akan blessing, akan ikut membantu cahaya ilahi bahasanya, cahaya Buddha, cahaya Bodhisattva bersinar di seluruh dunia ini, memancar kepada semua orang tanpa
pilih kasih, cahaya Buddha tanpa batas akan mulai mengisi relung kita. Nah, cahayanya tanpa batas, matahari cahaya tanpa batas. Nah, kalau kita takut dengan cahaya matahari, ya kita cuma berada di kamar, kita berada dalam rumah, apalagi hordeng ditutup semua, maka cahaya matahari ini sia-sia. Dia gratis kepada semua orang. Kita nggak mau panas-panasan, kita tidak mau terkena matahari, dan kita tidak mengizinkan cahaya itu masuk ke dalam diri kita. Artinya selamanya cahaya yang gratis ini, yang dipancarkan secara universal ini, tidak akan bermanfaat bagi kita. Cahaya Buddha juga sama. Cahaya Buddha, kalau kita bayangkan, kita visualisasikan, kita bisa memperoleh cahaya Buddha karena kita yang ngeling ke Buddha. Tapi kalau kita menutup diri, kita tidak mau kontak, kita tidak mau berkenan untuk membayangkan cahaya Buddha, malah sama seperti orang yang tadi dalam rumah tutup hordeng, tutup jendela, dia tidak akan memperoleh cahaya matahari. Tapi kalau kita ngeling dengan Buddha, kita membayangkan cahaya Buddha masuk ke dalam tubuh kita yang penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh ulas asih, maka orang itu bisa merasakan. Itu namanya Maitri Bhawana atau Maitri Dhyana atau Dhyana tentang cinta kasih. Ya. Nah, itu tentang Maitri. Lalu kemudian Karuna. Karuna adalah sifat ulas asih. Ini lebih pada praktek dana paramita. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang kita miliki untuk kebahagiaan makhluk lain. Dengan pikiran, ucapan memberikan support, memberikan motivasi, memberikan dorongan, dan juga dana, uang materi kepada mereka yang betul-betul menderita. Jadi karuna, praktek pelatihan daripada ulas asih ini lebih memfokuskan kepada pemberian yang kita miliki, melepas yang kita rasakan untuk kebahagiaan makhluk lain, melepas yang kita miliki. Ini lebih ke arah pelatihan dana paramita plus menghiburan, yaitu karuna. Lalu kemudian mudita adalah salah satu bentuk tenang simpati. Kata mudita ini artinya lebih didasari pada lemah lembut atau kelembutan. Mudita adalah tentang kelembutan. Ketika kita memiliki kesadaran dan pencerahan tentang kelembutan batin, maka yang muncul adalah batin yang lembut. Batin yang lembut ini adalah batin yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau batin yang keras, itu lebih pada kesedihan, lebih pada kemarahan, lebih pada ketidaktenangan. Tapi batin yang lembut mengajarkan tentang perasaan yang joyful. Karakteristiknya adalah kesenangan. Dari mudita adalah senang, happy. Lalu kepercayaan, bebas dari kemurungan dan bebas dari patah semangat. Dia bebas dari kecemburuan dan tidak bermuka dua, menghindari ketidakjujuran dan permusuhan. Jadi ini adalah mudita, bukan cuma sekedar happy doang, tetapi lebih bebas dari segala iri hati, dari segala ketidakjujuran dan permusuhan. Nah, mudita adalah simpati. Bagaimana kita bisa melihat orang lain yang bahagia, kita juga bahagia. Kita tidak ikut iri hati, tidak ikut manas-manasin, tidak ikut membenci. Nah, jadi mudita adalah ketika melihat orang lain sembuh, saya lebih sembuh. Ketika melihat orang lain sukses, saya bahagia walaupun saya belum sukses, tapi saya mendoakan kesuksesan buat orang lain. Ketika kita melihat orang lain ketawa, kita juga bisa menghibur dan bisa ikut tertawa. Ini adalah rasa simpati ya, muncul dari mudita. Lalu kemudian UPK. UPK di sini lebih didasarkan pada keseimbangan batin atau ketenangan batin.
seperti neraca atau seperti neraca ya, ada timbang kanan kiri. Selama ini kita lebih fanpi, lebih milih-milih, berat ke sini, berat ke sana, cenderungan ke sini, cenderungan ke sana. Orang yang melaksanakan UPK, apapun yang terjadi dengan diri kita, apapun yang terjadi dengan orang lain, kita tetap bisa tenang, seimbang, tidak menggebu-gebu. Happy tidak terlalu happy, sedih tidak terlalu sedih. Kalau happy sih nggak ada masalah ya, semua orang bisa bahagia. Tapi gimana mengatasi kesedihan? Bagaimana mengatasi kemarahan yang berangsur-angsur tidak padam? Bagaimana benci, dendam yang tidak padam? Nah, ini dibutuhkan pelatihan dari yang namanya tenang, seimbang, UPK. UPK ini lebih ke dalam meditasi UPK ya, lebih ke dalam insight, ke dalam diri, perenungan, lebih ke arah perenungan. Sekarang ini, kalau seandainya Anda berhadapan dengan orang yang unsurnya negatif semua, Anda pasti otomatis negatif. Kita mengembangkan cinta kasih, kita mengembangkan belas asih, kita mengembangkan kebahagiaan. Tadi udah dikatakan berangsur ya. Mengubah keadaan, mengubah aura menjadi lebih baik, mengubah suasana menjadi lebih baik. Lalu kita berada di tengah-tengah situ, titik seimbang. Akhirnya yang tadinya kesedihannya terlalu berat bisa tetap diseimbang, tidak terlampau berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kita merenungi, siapa yang sedih? Orang tua kita meninggal misalnya, kita masih sedih. Ditanya, yang sedih itu apa? Waktu dia masih hidup, kita juga sia-siakan. Kadang-kadang nggak diberi perhatian, kadang-kadang pelayanan juga tidak sempurna ketika orang tua kita masih hidup. Saat meninggal, apa yang disedihkan? Ternyata analisanya, kesedihannya adalah bukan dihilangkan oleh orang yang cinta, tapi manfaat yang hilang dari orang yang meninggalkan kita. Apa contohnya? Saat hidup kita kesulitan, ada yang belain. Saat kita butuh uang, ada yang ngasih. Saat kita butuh support, ada orang ini, selalu ada orang tua kita selalu menemani. Saat kita down, ada yang memberikan semangat. Nah, jadi manfaatnya itu hilang. Ketika manfaat itu hilang, kita merasa sedih. Ini bukan sedih kehilangan orang, tapi kembali lagi secara ego kita yang sedih adalah ada hal dalam diri kita yang tidak terpenuhi. Ini ujungnya sedihnya bukan karena orang itu pergi, tapi kita gimana ke depan, bagaimana? Biasa ada sih, ada orang tua kita, sekarang nggak ada. Nah, itu dia. Karena kalau memang Anda kehilangan cinta itu sampai berlarut-larut sedihnya, saat masih hidup kita betul-betul sangat cinta dan sayang pada orang tua kita, pada mereka yang menyayangi dan mengasihi kan. Tapi nyatanya berapa besar sih rasa cinta kasih kita dibanding dengan rasa kehilangan gitu. Jadi UPK ini harus dipraktekkan ya. Nah, seorang bodhisattva harus melatih dari latihan-latihan tertentu yang dinamakan konsentrasi. Dia memberikan semangat dan sugesti bagi dirinya sendiri, di mana perhatiannya diarahkan pada salah satu dari 10 dasar-dasar atau objek latihan, yaitu 10 objek. 10 objek ya, ada 10 objek. Pertama yaitu 4 warna dan 6 elemen. 4 warna dan 6 elemen adalah 10 objek pertama. Kasinanya hanya 4 warna dan 6 elemen, yaitu warna dasar, biru, kuning, merah, dan putih. Biru, kuning, merah, dan putih. 4 warna, biru, kuning, merah, dan putih. Bumi, air, api, dan udara, ruang, dan mental. Ini adalah objek samadinya. Biru, kuning, merah, putih adalah objek meditasi. Api, air, udara, tanah atau bumi, ruang, dan mental. Ini adalah objek elemen meditasi berikutnya. Dengan menetapkan pada 10 perhatian itu, memvisualisasikan mereka. Jadi kita visualisasikan warna biru, merah, kuning, dan putih. Lalu kemudian kita bayangin bumi, kita bayangin air,
kita bayangin udara, kita bayangin api, dan kemudian kita bayangin ruang dan mental. Mental adalah mental formation dari pikiran batin kita. Nah, ini bodhisattva itu bisa menghasilkan ketenangan dan keheningan dengan dhyana-dhyana ini. Warna biru punya kekuatan, warna merah punya kekuatan, warna kuning punya kekuatan, warna putih punya kekuatan. Biru adalah warna langit, di mana kita bisa membayangkan ketika langit sedang cerah, waktu masa-masa pandemi tidak ada polusi, kita bisa melihat warna biru langit sangat sejuk, tenang, adem. Biru laut juga demikian, adem, tenang, dan memberikan kekuatan. Orang-orang yang stres dianjurkan untuk melihat warna biru, biru laut maupun biru langit. Walaupun warna hijau juga membantu, yang hijau-hijau, karena hijau adalah perpaduan warna dari biru dan kuning, akan menghasilkan warna hijau. Warna kuning kita bayangkan warna emas, warna cahaya, warna matahari, warna kuning. Warna merah lebih mendominasi pada warna-warna darah. Warna-warna merah itu ya ketika langit sudah mau tenggelam mataharinya ya, warna merah itu oranye, yang merah kemerahan, atau warna api. Merah ini lebih ke arah semangat, sehingga merenungkan warna merah kita lebih memiliki semangat dalam hidup ini. Maka kalau dalam ilmu feng shui, kalau restoran harus ada unsur merahnya karena ada unsur apinya. Jadi kalau restoran desainnya harus ada dikit-dikit merah, supaya apa? Ada api yang menyala di situ, jadi tetap jalan. Karena hubungannya sama makan. Kalau makan warnanya pucat, tidak ada warna apinya, ya kira sepi. Restoran sepi ya. Nah, itu katanya feng shui. Jadi warna api ini adalah warna untuk membuat kita menjadi lebih semangat. Ya, darah itu merah jenderal, ya kan? Nah itu darah, warna darah, merah darah juga sebagai renungan, semangat. Lalu kemudian warna putih adalah lebih cenderung pada tulang, gigi, dan segala macam yang berhubungan dengan kesucian, keheningan, kematian. Dengan merenungkan warna putih atau warna yang netral ini, kita siap menghadapi kematian. Bahwa kita melihat kesucian juga merupakan kematian dari hawa nafsu. Ketika kita mencapai kesucian, maka hawa nafsu akan mati. Nah, putih adalah warna yang netral. Demikian kita harus merenungkan itu. Merenungkan tentang bumi atau tanah. Bumi ini tidak kekal, selalu berubah, selalu bergerak. Kita renungkan, kita bayangkan menjadi satu kekuatan, menjadi satu energi, di mana bumi dipijak, di situ kita berada, dan tidak ada satu pernah jengkal tanah pun yang belum pernah kita lahir. Artinya kelahiran kita sebagai manusia terus menerus berulang-ulang kelahiran sebagai manusia. Kita itu sudah pernah menginjak di berbagai tempat di bumi yang sama. Dengan demikian tidak ada satu hal yang bisa membuat kita menjadi sombong, ya kan? Kita bisa bersyukur terhadap bumi pertiwi. Jangan arogan, jangan memperlakukan ibu pertiwi dengan semena-mena. Nah, ini perenungan terhadap bumi ini akan memberikan kemakmuran, akan memberikan kedamaian, dibebaskan dari segala macam bencana, sehingga manusia-manusia yang tinggal di atas bumi ini lebih penuh cinta kasih, ulas asih, dan merasakan bahwa kita hidup di tempat yang sama, di rumah yang sama. Yang kedua, tentang air. Kita juga harus merenungkan air ini adalah bisa punya energi yang kuat untuk terus menghasilkan pergerakan. Air mengalir. Air juga bisa menghasilkan listrik. Air juga punya potensi musibah dengan adanya air bah atau air tsunami atau air pasang, banjir. Tapi air bisa menyejukkan, air bisa menolong, membantu, dan unsur manusia 70% dari air. Dengan mengamati sifat-sifat air ini, batin kita menjadi teduh, tenang,
seperti kita sedang di bawah sedang menyelam di dalam air. Saat kita menyelam di dalam air, suara menjadi sangat hening sekali, tenang sekali, damai. Maka meditasi tentang air ini lebih mengajak kita untuk membebaskan segala macam ketakutan, kecemasan yang ada di daratan. Ya, orang yang udah biasa hidupnya bising, orang yang biasa hidupnya dengan segala macam keruwetan, nggak ada salahnya pergi ke laut atau ke kolam renang, berenang, menyelam ke dalam. Saat dia menyelam ke dalam, dia akan merasakan suasana hening, hanya mendengar diri sendiri. Begitu ya. Perenungan tentang api. Api besar menjadi musuh, api kecil ya menjadi cahaya. Api unsurnya panas. Tubuh kita tanpa ada unsur api menjadi mati. Karena ada respirasi, pembakaran dan panas tubuh, maka kita bisa hidup. Maka api bisa menjadi sahabat, juga bisa menjadi penghancur. Api yang berlebihan secara emosi akan membakar tubuh kita. Darah kita akan bergolak, emosi akan menghantam siapapun juga. Dan ketika seseorang terpengaruh dengan emosi, maka seorang tidak akan bisa berpikir dengan tenang. Maka perenungan terhadap api, unsur api ini harus seimbang. Api berlebih akan menghancurkan, api kurang kita kedinginan, maka dia harus tenang. Ya, itu adalah unsur ruang. Dalam diri manusia terjadi banyak gesekan karena sudah terlalu dekat. Orang yang terlalu dekat bisa terjadi gesekan. Orang yang ada jarak membuat ada ruang kosong antara kita, tidak akan mudah tergesek atau terkomporin, bahasanya begitu ya, gesekan-gesekan yang muncul. Mau unsur ruang, kalau ruangan ini kita panjangkan yang tadi meta karuna mudita upeka kepada satu ruangan ini, maka ruangan ini kan penuh cinta, penuh saling tolong menolong, penuh kebahagiaan. Itu adalah ruangan yang bisa diisi dengan yang tidak terlihat, yang merupakan unsur sifat. Sifat penyayang, sifat lembut, sifat apa. Dan sifat ini tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Ini adalah renungan meditasi tentang ruang kosong. Dan terakhir adalah tentang mental, sikap mental. Ketika meditasi tentang sikap mental menyebabkan kita menjadi diam, hanya dialog dengan pikiran kita sendiri, dialog dengan suara-suara batin, lebih mengenal diri sendiri, lebih care pada diri sendiri, lebih mau tahu tentang diri sendiri. Dan akhirnya pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Selama ini kita mengenal orang lain, apakah betul kita sudah mengenal betul orang lain? Ternyata diri sendiri saja kita belum kenal. Nah, saat berkenalan dengan diri sendiri akan banyak keanehan-keanehan yang muncul saat kita mendengarkan pikiran kita sendiri. Ternyata suara batin itu bukan satu. Suara batin ada yang jahat, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang netral. Nah itu seperti itu. Dan kita tadi udah berbicara tentang 10 unsur ya, 4 unsur warna dan 6 unsur mental ya. Lalu konsepsi mengenai dhyana telah diperhalus dengan 9 keadaan, baik real maupun imajinasi. Dinamakan Anupurwa Wihara, yaitu keadaan-keadaan yang mengikuti dari satu ke tempat lainnya atau satu keadaan-keadaan lainnya. 4 yang pertama dari keadaan ini dikenal sebagai 4 dhyana. Dan 5 yang terakhir adalah umumnya dikatakan mengenai pencapaian atau samapatis atau pencapaian. Nah, tingkat keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 adalah pokok-pokok dari satu daftar dari 8 pembebasan sejati atau tingkat pembebasan. Ini adalah meditasi bodhisattva lebih halus lagi. 5 tingkatan tertinggi ini dinamakan samapatis. Di dalam naskah atau risalah Sansekerta, 3 pembebasan yang pertama tidak berhubungan dengan pokok pembahasan kita di bagian ini. Mereka itu barangkali sudah ada sebelum agama Buddha. Di dalam Brahma Jala Sutta menghubungkan dengan sekte-sekte non-Buddhis ya,
di mana Udaka Ramaputra sebagai guru daripada Pangeran Siddhartha juga mengajarkan 3 hal ini. 4 dhyana yang pertama, 4 jana, ini bicara tentang jana. 4 jana pertama dipinjam oleh Buddhis pada saat permulaan. Pada pencerahan pertama daripada Buddha Gautama menguraikan telah melewati menuju nirwana dari jana keempat, bukan dari jana ke-8. Walaupun ia juga telah mencapai tingkat jana ke-8, tetapi ia keluar dari jana keempat mencapai nirwana. Maka 4 jana dalam 8 pembebasan adalah sebagai sistem, hingga pembebasan ini disebut sebagai pencapaian 4 jana. Anupurwa Wihara Samapatyah, yaitu jana pertama, jana kedua. Jana adalah dhyana juga ya. Jadi hasil daripada pelatihan samadhi disebut jana dalam bahasa Pali, tapi dalam Mahayana disebut dhyana, dhyana dan jana ya. Ini dhyana 1, dhyana 2, dhyana 3, dhyana 4, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 ya. Jadi harus pikirnya ke sana. Jana 1, jana 2, jana 3 dan jana 4. Lalu yang kelima adalah jana di mana tidak ada zat atau benda, kosong, emptiness ya. Tidak ada materi yang berbentuk. Terus yang selanjutnya adalah kesadaran tanpa batas. Lalu alam yang kosong, tidak ada apa-apa, sunyata. Terus alam dari tiada kesadaran, begitu juga bukan atau tidak ada kesadaran. Dan yang terakhir melebihi seluruh alam, tidak ada kesadaran, begitupun juga tidak kesadaran. Ini adalah surga tingkat ke-24, surga tingkat 22 sampai surga tingkat 26. Dari 4 surga terakhir, 4 surga terakhir itu adalah keadaan yang dari pencapaian samadhi atau alam Brahma yang disebut arupa Brahma. Jana 1, bodhisattva bebas dari kesenangan hawa nafsu dan sudah terbebas dari keadaan pikiran-pikiran yang buruk dan tercela. Ia bisa memperoleh dan tinggal di dalam jana atau dhyana pertama yang timbul saat kita mengasingkan diri kita dan berhubungan dengan kegembiraan dan kesenangan yang timbul dari konsentrasi penuh di dalam keadaan investigasi terhadap pikiran. Jadi samadhi itu bukan berarti pasif. Di sini dikatakan ada yang disebut dhamma wicayo atau investigasi terhadap dhamma. Jadi pikiran dalam samadhi adalah sibuk. Sibuknya apa? Investigasi, melihat, merenungkan dan melihat pemahaman, pendalaman. Ini adalah investigasi terhadap dhamma. Dan ketika kita berada dalam jana 1 yang timbul adalah piti atau joyful atau happy, bahagia setelah menganalisa tentang dhamma atau unsur-unsur yang berkembang dalam pikiran kita atau batin. Dhyana kedua adalah penghentian dari refleksi dan investigasi. Dhyana kedua udah nggak ada lagi investigasi, udah nggak ada lagi yang namanya refleksi atau renungan. Dhyana kedua dia tenang di hati, damai, stabil, dan kemudian mengonsentrasikan pikiran pada satu titik, terfokus, sangat amat fokus. Jadi udah nggak ada lagi mengapa begini, mengapa begitu, investigasi, pengamatan, udah nggak ada. Ini adalah fokus dan memperoleh dan tinggal dalam dhyana 2 berhubungan dengan kesenangan dan kegembiraan yang timbul dari konsentrasi. Saat kita konsentrasi dia bahagia, saat kita fokus dia bahagia dan tenang, seimbang. Nah, ini adalah fokus dalam konsentrasi di mana tidak ada lagi investigasi dan refleksi. Ini adalah jana 2 atau dhyana 2. Dhyana ketiga, setelah menghilangkan kemelekatan. Kemelekatan ini sudah tidak ada lagi. Uwo, puceco, tidak ada kemelekatan, tidak ada aku, dan kesenangannya yang muncul tadi sudah dihilangkan.
Kesenangan jana pertama, kesenangan jana kedua udah lewat. Sehingga tidak melekat pada kondisi pencapaian 1 dan 2. Lalu dia tenang, stabil, tidak berubah, sadar, dan dia melihat hanya dirinya sendiri di situ dalam ketenangan. Pengalaman dalam tubuhnya yaitu tinggal dalam ketenangan hati atau berada dalam Brahma. Dia stabil, tenang, seimbang, waspada dan bahagia. Jadi kondisi dhyana 3 lebih pada tenang, damai, dalam dan bahagia. 4, bebas dari sakit. Udah nggak ada rasa lagi di badan, udah nggak ada rasa dari beban, udah nggak ada pegel, nggak ada apa dan segala macam. Dia bebas dari rasa sakit, dan dia bebas dari kesenangan. Dan hilangnya dulu tentang kepiti udah nggak ada, kegembiraan hati udah nggak ada, dan kekecewaan sudah nggak ada. Dia memperoleh dan tinggal di dalam dhyana keempat, di mana tidak ada rasa sakit dirasakan, dan murni mutlak tenang hatinya dan penuh waspada. Nah, ini adalah orang yang tenang damai. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah tidak ada materi. Dia melebihi semua persepsi mengenai bentuk materi apapun. Tidak ada. Di Cingkangcing dikatakan uren siang, tidak ada bentuk tubuh manusia. Ucung cen siang, udah nggak ada lagi bentuk tubuh makhluk. Usuh sesiang, tidak ada bentuk usia. Nah, itu di Cingkangcing yang dikatakan. Melenyapkan persepsi akan daya tahan perasaan jijik. Tidak menaruh perhatian terhadap persepsi perbedaan, Fenpie, bahwa ruangan sudah tidak terbatas dan memperoleh tinggal dalam ruangan yang sangat amat tidak terbatas. Jadi ini sudah mulai menembus dari yang tadinya ada batasan, dari ada konsep. Ketika konsep-konsep ini dilepaskan, dia mencapai sesuatu yang dikatakan tanpa batas, ruangan kosong tanpa batas. Baru masuk ke kosongan dalam bentuk ruangan, ya belum ke dalam ketenangannya. Lalu kesadaran yang tanpa batas. Dia melebihi semua ruang yang tidak terbatas itu. Jadi tadi ruangannya tidak terbatas, ada satu yang melebihi dari itu semua, menyadari bahwa kesadaran kita yang kita miliki dari tadinya aware, perhatian, sati, bahagia, sadaran muncul makin peka, makin peka, makin peka. Akhirnya kesadaran kita ini ternyata tanpa batas. Dia sadar bahwa kesadaran ini adalah tanpa batas. Ketika menyadari kesadaran ini tanpa batas, berarti tidak ada satu ruangan atau ruang atau bentuk apapun yang bisa menghalau kesadaran tertinggi ini. Ini adalah pikiran kesadaran tanpa batas. Lalu selanjutnya adalah alam yang tidak ada apa-apa, black, kosong, empty. Orang nggak ada apa-apa, ya kan? Ya udah, kalau udah berada dalam kesadaran atau ruangan atau alam yang tidak ada apa-apa, ya jangan nyari-nyari. Oh, kosong, gelap, ada apa ya? Tadi ada bentuk-bentuk begini, tadi ada perasaan begini, ada apa? Begitu masuk ke dalam kekosongan tanpa batas yang tidak ada apa-apa itu, ya jangan nyari apa-apa, ya kan? Dia melebihi semua bidang kesadaran yang tanpa batas. Kesadaran itu masih aware, masih bisa menganalisa. Jadi kesadaran tanpa batas itu melampaui ruang dan waktu. Dan ketika sudah tidak ada apa-apa, ya kesadaran itu juga sudah dilampaui. Nah, ia menyadari bahwa tidak ada apa-apa dan memperoleh dan tinggal dalam ruang yang tidak ada apa-apa, tinggal dalam kekosongan. Tapi tidak mengajarkan mengosongkan pikiran. Ini ada perbedaan. Banyak orang error karena dia bermeditasi mengosongkan pikiran. Enggak. Meditasi tadi ada objeknya harus diikutin sampai titik ketenangan, titik itu sudah dihilangkan, titik yang tadi udah dilampaui, maka dia akan menemukan kekosongan itu sendiri. Jadi dia menemukan, bukan mengosongkan pikiran. Kebalik ya, jangan dibalik juga, ini kacau nanti. Dan dia menemukan kekosongan, ruang hampa, emptiness, seperti dia berada di galaksi atau berada di ruangan lain, tidak ada planet, tidak ada matahari, tidak ada bintang, hanya gelap, kosong. Lalu kemudian
Dia melebihi semua ruang yang tidak ada apa-apa, memperoleh dan tinggal dalam ruangan takut, ada apapun, gelap, terang, ini ada persepsi tentang itu. Nah, ini di dalam meditasi ini sudah ada persepsi pun bukan tanpa persepsi, artinya nggak mikir. Terjadi ya terjadi saja, tidak melekat lagi, itu apa, lo ngapain, nggak ada ya. Lalu melebihi dari semua ruangan bukan kesadaran maupun bukan tanpa kesadaran, memperoleh dan tinggal dalam penghentian, berhentinya sudah kesadaran dan perasaan. Perasaan ini juga berhenti. Jadi yang pertama terakhir ada persepsi berhenti. Yang tadi kesadaran melampaui ruang dan waktu, persepsi kemudian berhenti, lalu ini perasaan pun berhenti. Apa penyebab daripada munculnya duka? Sebab daripada munculnya penderitaan di dunia adalah tanha. Tanha ini adalah nafsu, keinginan yang tidak ada hentinya, tidak ada habis-habisnya. Adanya muncul nafsu. Apa sebab daripada tanha? Jawabannya, kalau tadi jawabannya di 4 hukum kesunyataan mulia, penyebab daripada tanha atau hawa nafsu adalah, ada jawabannya dalam Paticca Samuppada, ada 12 mata rantai sebab musabab yang saling berhubungan. Penyebab daripada tanha adalah perasaan. Dan meditasi terakhir dalam pencapaian jana adalah berhentinya tentang kesadaran dan perasaan. Perasaan penyebab daripada tanha. Kesadaran adalah unyana. Ini kan awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana. Winyana langsung berhenti, perasaan berhenti, maka putus sudah lingkaran samsara, putus sudah daripada duka. Tetapi mereka yang mencapai samadhi terakhir dalam jana ini, jana tertinggi arupa Brahma, belum bisa memutuskan lingkaran samsara dan belum bisa menembus ke dalam nirwana. Maka Buddha yang sudah menguasai kondisi jana ini akhirnya turun ke jana keempat. Di jana keempat inilah kemudian masuk ke dalam lingkaran nibbana. Buddha sudah tinggal di dalam pemutusan terhadap kesadaran dan perasaan. Perasaan sudah dipadamkan. Lalu dia turun dan akhirnya mencapai keadaan kesucian, kesempurnaan tertinggi, begitu ya. Ini adalah pemikiran untuk membenamkan semua dunia tentang perasaan. Kerja dari pikiran mengenai dunia perasaan. Ternyata kita ini sibuk dengan pikiran yang disebabkan karena perasaan. Maka ada istilah baper atau bawa perasaan. Lalu sibuk kita dengan permainan perasaan, menyebabkan bentuk-bentuk pikiran yang tidak pernah berhenti. Ya, di situ bahwa kekuatan dunia lain akan naik dalam kesadaran manusia. Buddhis dapat membuat komunikasi dengan semua alam dengan cara samadhi, dhyana. Kosmologi dari Buddhis membagi semesta ke dalam 3 bagian atau triloka. Yang pertama adalah ruang lingkup alam mengenai kenikmatan hubungan panca indera atau dibilang dengan kamadhatu. Ini adalah bagian dari dhyana, samadhi. Masih ada nafsu, oke, masuk ke dalam kamadhatu. Bentuk atau zat yang ada rupa atau bentuk disebut sebagai rupa dhatu. Lalu alam dari tiada bentuk dan bukan zat atau bukan benda disebut sebagai arupa dhatu. Nah, dhatu sini sebagai alam. 3 kategori inilah yang diterapkan dalam konsep tentang eksistensi. Ada bahwa ada yang berbentuk dan ada yang tidak berbentuk. Tapi itu masih dalam eksistensi. Lalu kemudian makrokosm dan mikrokosm dibawa ke dalam keseimbangan, bahwa semesta ini besar, semesta ini luas, semesta ini tanpa batas, dan semesta ini kecil, hanya kecil, sangat kecil, bahkan hilang.
Konsep ini membawa makro dan mikro ke dalam keseimbangan. Artinya, dulu kita menganggap sesuatu itu yang wah, gunung itu wah, besar banget gunungnya. Kita naik gunung aja sampai nggak kelihatan gunungnya. Tetapi gunung yang besar itu bisa masuk ke dalam mata kita. Karena kita mampu melihat gunung. Ya, kayak contoh, ini tangan. Kita bisa melihat tangan, tapi kalau tangan di depan mata ya nggak kelihatan lagi mana tangan. Tapi tangan ini sudah masuk ke dalam pikiran kita melalui mata kita yang kecil. Semesta begitu luas. Tapi semuanya bisa masuk ke dalam mata kita, bisa masuk ke dalam pikiran kita, bisa masuk ke dalam kesadaran kita. Sesuatu yang besar, saya ngelihat di sini, bisa masuk ke dalam memori handphone. Anda punya handphone bisa buat foto-foto gunung, foto laut, foto apa, semua benda bisa difoto. Semuanya yang begitu banyak Anda foto bisa masuk ke dalam handphone. Kebayang gak sih? Anda kumpulin foto di dalam bentuk kertas, dibikin jadi album. Berapa tebal? Seumur hidup Anda itu foto terus kerjanya. Anda sebagai fotografer, tugas Anda adalah foto-foto seumur hidup. Mau berapa banyak album yang Anda miliki dan berapa beratnya album yang Anda miliki? Banyak kan? Tapi zaman sekarang menunjukkan satu handphone Anda, satu SD card, satu memori bisa menampung berapa banyak gambar. Saya aja udah hang nih, terlalu banyak gambar, males hapus-hapusin. Banyak grup kan, ngulangnya sama itu aja. Wah, banyak video. Ya akhirnya gimana mau dihapus, sayang. Nggak dihapus ya akhirnya penuh, overhaul. Sama hal ya. Ini handphone, chipnya kecil banget, SD cardnya mungil banget, tapi bisa menampung banyak banget gambar. Yang kalau itu di print atau dicuci bisa menjadi album yang sangat banyak. Dulu kita melihat album yang banyak ini, waduh bisa satu lemari. Seumur hidup kan karya kan, satu lemari. Tapi sekarang cuma dengan satu genggaman tangan, hanya satu SD card bisa dipindah, dibawa kemana-mana. Lah, ini adalah simbol daripada pikiran kita yang dahsyat ini. Semua yang pernah kita baca, buku apapun yang kita baca ada di sini, masuk sini. Semua yang pernah kita lihat, pemandangan negara manapun yang pernah kita pergi, hal-hal kenangan apapun yang pernah kita rasakan, semua ada di sini. Perasaan-perasaan yang muncul, apapun bentuknya, yang berupa luka atau rupa bahagia, kenangan baik, semua ada di sini. Ini memori kita nih lebih dahsyat dari apapun. Ini yang disebut kecil. Otak kita, kepala kita ini cuma segini, tapi bisa menampung begitu banyak informasi, bisa menampung begitu banyak beban batin, begitu banyak perasaan, begitu banyak hal di dalam memori ini. Apakah kesadaran kita atau chipnya ini ada dalam otak? Ternyata ada survei membuktikan di Inggris, ada orang terlahir tidak punya otak. Bukan kayak kita nggak punya otak, gitu orang bodoh, bukan. Tapi dia lahir tidak punya otak, benar-benar nggak ada otaknya. Tapi normal, bisa bekerja, berjalan normal. Boleh dicek di Google orang yang lahir tanpa otak. Ya mungkin hidupnya memang tidak lama, tapi artinya kesadaran itu bukan di otak, memori itu bukan di otak. Jadi ada di mana? Dan ilmu penelitian mengatakan bahwa di atas kita ini ada higher soul, soul yang bukan ada dalam tubuh. Dan ini menangkap semua apapun, merekam semua apapun. Jadi chipnya, memorinya nggak kelihatan, arupa. Luar biasa. Nah, ini ya. Jadi kita rekamannya ini bukan benda, sehingga kalau seorang meninggal ya, dan dia lahir lagi ke dalam tubuh yang baru, harusnya kan otaknya dipindahin. Kalau kita bicara tentang SD card kan, bicara tentang SD card, bicara tentang tempat menyimpan memori, saat kita meninggal harusnya ada fisik ini yang dipindahkan ke bentuk yang baru, kayak robot. SD card, memori masukin, chip pindahin, masukin.
Maka robot ini akan punya segala macam kenangan, memori dan segala macam yang berkesinambungan. Tapi nyatanya manusia meninggal, yang berpindah nggak kelihatan, nggak ada fisik yang bisa dibawa dari satu kelahiran ke kelahiran yang akan datang. Kalau dikatakan memori itu place, memori itu tempat, ada bentuknya, maka akan orang akan berpikir bahwa yang berpikir ada otak, bahwa yang bekerja semuanya ada otak, maka otak kita yang akan ditransplantasi ke dalam bentuk yang baru. Tapi kenyataannya nothing. Orang akhirnya berkata roh atau sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau roh itu memiliki kesadaran, perasaan dari semua kenangan yang sebelumnya, berarti ini adalah transfer data dong. Transfer data, benar kan? Gimana cara transfer data? Anda dengan WiFi bisa kirim email, Anda bisa kirim segala sesuatu lewat wireless ya. Tidak perlu memindahkan chip, tidak perlu memindahkan USB, tidak perlu memindahkan apa. Hard disknya tetap. Tetapi transfernya dia bisa kok. Tanpa ini harus dicabut dan ditanam di tempat yang lain. Bisa kan? Nah berarti ketika kita meninggal, ada transfer data harusnya ya. Itulah yang disebut dengan transfer gudang kesadaran alaya winyana. Jadi kalau dikatakan di dalam serba wireless ini gelombang magnetik, gelombangnya ada, kita tidak bisa lihat, tidak bisa lihat perbedaannya, tidak bisa lihat perputaran dan pergerakannya, tetapi dia eksis berpindah. Handphone saya connect ke wireless, nggak perlu pakai kabel, nggak perlu dicolok, udah fasilitas bisa transfer. Berarti tubuh manusia ini lebih canggih daripada elektronik apapun yang sudah tercipta sekarang. Sekarang kita masih butuh handphone yang ada fisiknya. Nanti udah dipikirin di otak manusia. Semuanya tinggal tit, layar kosong ini bisa kita set dia jadi layar. Saat kita lihat kita mau search apa, cuma begini-begini tangan terhubung semua. Dan kita bisa melihat layar monitor, dan begitu mau hapus tinggal hapus set. Ya, di film-film udah ada. Ini kita nggak perlu lagi bentuk fisik. Jadi kalau kita bertanya alam arupa jana bentuknya kayak apa? Ya udah kayak teknologi canggih. Semuanya udah nggak ada bentuknya, semua udah nggak ada fisiknya, tetapi itu bekerja. Semua bekerja, canggih kan? Hologram udah muncul, Jeco bisa nyanyi dengan Teresa Teng yang udah meninggal. Kesannya satu orang yang benar-benar hidup, satu orang yang sudah mati, tapi kesannya dia muncul di dalam panggung. Pakai hologram. Hologram ini udah ada dari zaman film-film jadul. Film-film kuno dulu sudah berbicara tentang hologram, dari film kartun sampai film Star Trek, Star Wars dan segala macam udah dibahas tentang hologram. Sekarang sudah terwujud. Satu panggung bisa memunculkan kembali orang yang pernah disayangi, dicintai. Muncul satu panggung, bisa nyanyi dan segala macam, bergerak, tapi setelah itu hilang. Sep. Ini dia. Ini adalah tentang rupa dan arupa. Jadi Buddhis sudah bahas luar biasa dari yang namanya alam, ya non materi, di mana alam ini tidak ada materi apapun, tidak ada bentuk apapun. Tapi alam ini bekerja dalam ketenangan, keheningan, dan saat semuanya tidak ada apa-apa, Anda bisa berdiam di dalam situ. Bayangin, berdiam dalam kekosongan, berdiam dalam sunyata, apa yang diem? Kalau ini semuanya kosong, ini gelap, dan Anda berada di situ, Anda sebagai apa? Ya udah bukan sebagai apa-apa, karena namanya alam tidak ada apa-apanya. Saat kita menyatu dalam kekosongan, nah akhirnya kembali ke dalam program komputer.
bilangan biner 1 dan 0. Coba komputer dikasih angka lain selain angka 1 dan 0 dalam program, kacau. Nggak akan tercipta itu program. 1110000011010101010 itu bilangan biner 1 dan 0, isi dan kosong. Jadi kalau dalam Xingqing isi adalah kosong, kosong adalah isi, itu yang dipraktekkan dalam pemrograman komputer. Handphone Anda yang canggih, komputer yang canggih, yang bekerja dengan luar biasa, itu programnya isinya cuma isi dan kosong, 1 dan 0, batang dan kosong. Tanpa ada kosong tidak akan ada batang, tanpa ada batang tidak akan tercipta kosong. Dan hanya ada isi dan kosong inilah yang membuat penciptaan menjadi canggih. Wah, keren kan? Dia bilang teknologi canggih banget, hebat ya, bisa begini. Isinya cuma isi dan kosong, 1 dan 0. Cuma itu doang. Kalau kita anak ekonomi nggak ngerti, anak teknologi yang ngerti, anak orang IT ngerti, ya kan? Ngerti program. Demikian juga dengan batin kita, terisi dari isi dan kosong. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ini adalah sunyata. Wah, dalam Xingqing atau sutra hati jelas isi adalah kosong, kosong adalah isi. Oh, segala sesuatu yang tadinya kita pikirkan itu ada, itu real, kemarahan ini ada, emosi ini ada, nyatanya ini kosong. Hanya bentuk-bentuk perubahan dari ketidaknyamanan, bentuk-bentuk protes dari perasaan menghasilkan marah, emosi. Nah, sesungguhnya marah itu sesungguhnya ketika dia meletup, dia hilang. Kenapa kita tetap marah? Kenapa kita tetap dendam? Kenapa kita tetap benci? Karena kita menyimpan kenangan itu. Kenangan ini kan tidak ada bentuknya, marah ada bentuknya. Anda betul marah, emosi satu saat itu, saya marah meledak jeder sekali kan, saat itu real ada. Tapi setelah itu, kenapa ini marahin nggak bisa lupa? Kenapa ini marahin nggak bisa fungsi? Karena dia menangkap gelombang jeder tadi disimpan dalam file dia, di dalam memori dia. Padahal itu kata sifat, tidak ada yang bisa disimpan, nggak ada yang bisa apa-apain. Tapi dia menganggap itu adalah kenangan, disimpan terus-terusan. Memori itulah yang menyebabkan memori kita penuh. Kalau kita menyimpan yang negatif, sampah-sampah seperti itu, semua hal yang tidak menyenangkan kita simpan dalam perasaan kita, dalam gudang kesadaran kita, akhirnya kita error. Kita tidak bisa mampu memfokuskan pada yang lebih berarti, karena kita simpan semua yang jelek-jelek, sampah semua. Seorang bodhisattva berubah, dia transform, dia merubah dirinya dari mikirin yang jelek menjadi mikirin yang positif. Dari memikirkan yang tadinya hanya menghancurkan, merugikan, tidak membentuk, dia memikirkan menjadi sesuatu yang positif, yang berguna, dan yang ini bisa berkembang sangat baik untuk perkembangan batinnya dan untuk semua orang. Orang mengolah sesuatu yang segar, makanan yang segar-segar Anda ambil, Anda olah menjadi makanan dan Anda hidangkan. Sama Anda mengambil sampah yang sudah ada. Sayur sama sayur, tukang sayur nggak laku, udah sore kan atau udah pagi ya, udah nggak laku kan, udah mulai layu, Anda kumpulin. Sama Anda masak, lalu Anda hidangkan. Sama apa berbeda? Satu sayur yang masih fresh, Anda masak, Anda olah, Anda hidangkan. Satu lagi sayur yang udah nggak laku, yang udah orang bilang sampah, yang orang udah nggak mau, terus Anda kumpulin, sama-sama sayur, terus Anda olah. Bumbunya sama, semua sama, tapi Anda hidangkan. Baunya tidak sama, rasanya tidak sama, kesegarannya tidak sama. Ya udah, jadi sampah adalah sampah. Sampah batin itu adalah sampah, jelas. Tapi kenapa Anda simpan, Anda olah, Anda hidangkan pada orang lain? Saya tidak suka dengan seseorang, saya marah dengan seseorang, saya nggak nyaman dengan seseorang, ini sampah. Lalu karena satu orang ini Anda marahin yang lainnya. Misalnya kita sebagai bos dalam perusahaan, Anda suka dengan satu orang, Anda simpan sampah itu, Anda olah, Anda sajikan pada yang lainnya, yang lain kena semprot semua. Enak nggak rasanya? Nah, enak. Siapa yang suka?
Itulah pengolahan recycle dari sampah batin sangat penting. Samadhi atau dhyana atau meditasi adalah pengolahan. Satu, pengolahan perasaan, kedua pengolahan data. Perasaan adalah supaya kita bisa mengubah switch perasaan kita dari tadinya nggak nyaman menjadi nyaman, dari tidak tenang menjadi tenang. Ini switch perasaan. Yang kedua adalah mengolah data. Data filing yang kita simpan di dalam gudang kesadaran kita semuanya negatif. Nah, ini harus di screen. Handphone Anda semua cetek. Yang blur juga disimpan, yang nggak bermanfaat disimpan. Kamera pokoknya asal cetek semua kegiatan orang. Filenya begitu banyak, ya sakit. Anda harus pilih. Ketika kita pilih, delete. Udah di delete, masih dalam memori kan? Maka kita harus ke kolom trash atau ke kantong sampah dan empty itu semua, kosongin itu semua. Delete bukan berarti hilang. Dia hilang dari kesadaran kita sedikit, tapi masih ada di dalam tong sampah. Membersihkan tong sampah itu adalah pekerjaan dari samadhi. Delete, lupakan, jangan diingat. Anda bisa melupakan, tapi sampahnya masih ada nggak? Masih. Samadhi ini recycling. Nah itu kayak gitu. Nah, ruang dari keinginan termasuk bumi. Bumi ini ada alam catur maharajika dewa, ya kan? Nah ini juga alam jana 1 yang kita lewatin. Catur maharajika, tawatimsa, terus kemudian Tursita, terus kemudian lain-lain ya, dewa-dewa yang berada di 6 surga. Dhyana pertama, dewa Brahma Kaika, dewa yang temannya Brahma. Kedua, Brahma Prasadaya atau Brahma Prasadi atau Parisaja, Brahma Parisaja, dewa yang dalam rombongan Brahma. Dhyana pertama ya, ini kita ketika memahami dhyana pertama kita berhubungan dengan 4 alam dewa 7, 8, 9 10 ya. Brahma Purohita atau orang-orang suci dari alam Brahma. Brahma, Mahabrahma adalah dewa yang melekat pada Brahma, Mahabrahma yang dikatakan I'm God, saya pencipta, itu Mahabrahma. Lalu jana kedua, melampaui dari Mahabrahma. Jadi kalau Anda mau satu letting atau satu level dengan Mahabrahma, cukup bermeditasi sampai jana pertama, Anda akan ketemu. Kalau mau melampaui dari Mahabrahma, Anda harus masuk ke dalam dhyana kedua, yaitu alam kemegahan tanpa batas, kemegahan terbatas, kemegahan tanpa batas, Paritaba dewa, aparitaba dewa ya. Terus lalu masuk ke dalam alam abasara, dewa yang bersinar, terang cahaya tanpa batas dan bersinar dalam kemegahan. Nah, ini yang disebut sebagai alam abasara. Alam abasara ini muncul ketika bumi ini nanti kiamat. Bumi kiamat akan terbentuk bumi baru, yang akan berkeliaran adalah alam abasara. Jadi kalau kita berbicara tentang penciptaan manusia, bukan pertama ya, karena manusia pertama sangat banyak. Itu adalah alam dari alam abasara. Nah itu ada dalam Aganya Sutta. Bisa dicari Aganya Sutta. Terus Dewa Parita Subha, Aparamana Subha, dan Subha Krishna. Ini adalah dhyana ketiga, yaitu aura yang mantap, aura yang terbatas dan tidak terbatas. Ini adalah alam Brahma. Terus dhyana keempat itu ada dewa dari langit yang tidak berawan, dewa dari kelahiran yang menguntungkan, dewa dari langit hasil besar atau pahala yang sangat amat banyak bertumpuk-tumpuk pahalanya, dewa yang dalam keadaan diam, dewa yang tentram. Ini alam Brahma tingkat atas. Dewa yang cantik Sudasa. Lalu dewa yang rupanya cerah, baik sangat untuk dilihat. Dewa yang paling tinggi Akanista dewa ya, dewa yang paling tinggi. Nah ini adalah 16 kelas dewa yang luar biasa. Ini adalah menunjukkan bahwa dengan samadhi, dhyana 1, dhyana 2, dhyana 3, dhyana 4,
Anda sudah melampaui alam surga. Dan ketika kita masuk ke alam arupa Brahma, Anda masuk ke dalam alam kesadaran, ya. Nah, hebat kan? Jadi dengan melatih samadhi, Anda itu sebetulnya sedang merasakan kondisi surga dalam dunia. Maka kalau di Zen ada yang lucu di Zen. Ada nggak yang namanya surga? Ada nggak yang namanya neraka? Kagak diajak meditasi mencapai jana, enggak. Tapi gimana caranya? Kepala jenderal tadi, jenderal perang lo bertanya, ada nggak yang namanya surga? Ada nggak yang namanya neraka? Nah, ini ada baskom isi air. Coba lihat tuh, surga ada di situ. Mana ada? Ditusuk. Kepalanya dimasukin ke dalam baskom sampai nggak bisa napas, sampai ngap-ngapan. Lalu kemudian dikeluarin. Apa-apaan nih, kata dia gitu kan? Mau bunuh saya. Loh, emang tadi ngerasain apa? Nggak bisa nafas, udah menderita, udah tidak nyaman. Nah, itu alam neraka. Lah sekarang, wah sekarang udah lega, udah nyaman. Nah, itulah surga. Jadi Zen ini membahas surga dan neraka dengan cara yang pencerahan, spontan. Ya, saat kita emosi, tidak nyaman, menderita, benar-benar kesakitan, udah kayak mau meninggal, itu alam menderita. Itu neraka. Saat kamu merasa bisa bernafas. Jadi ingat, ketika kita keluar dari kondisi itu, bisa bernafas, kita ingat sama nafas. Karena hidup itu hanya sebatas nafas. Dan kenapa kita harus diingetin bahwa kita masih bernafas? Karena ternyata nafas itu punya pegangan yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah tidak bernafas, kita sebut meninggal, mati. Dan kalau mau masuk surga, ya kan harus mati dulu. Jadi ketika merasakan surga di mana? Nah, saat kamu masih punya nafas. Ya. Nah, itu dia Zen. Jadi Zen ini agak-agak gimana, tetapi itu menunjukkan apa adanya. Surga itu adalah saat Anda gembira, saat Anda bahagia. Makanya namanya Sukawati atau Sukaloka, ya kan? Atau surga loka, yaitu alam surga atau suka, yaitu alam yang bahagia. Kalau alam menderita namanya dukkha loka atau dukkawati atau alam yang menderita. Jadi pikiran kita saat ini apa, pikiran kita ini bagaimana, itu menentukan kita hidup di surga di dunia ini atau kita hidup di neraka. Saat kita punya kebencian, kemarahan, kesal, ya itu berada di dalam neraka. Hidup serumah tapi kesal terus, benci terus, sebel terus, serumah. Yang dilihat dia lagi, ya Anda sudah menciptakan neraka. Tapi hidup bahagia, penuh cinta, damai, seirama, nyaman, maka itu adalah hidup dalam surga, ya. Maka dhyana dan samadhi, kita boleh menerangkan bahwa dhyana adalah samadhi atau meditasi. Dhyana yang dilatih bodhisattva adalah mengerti prinsip tentang non-eksistensi dari semua fenomena. Dhyana ini tercapai karena adanya investigasi terhadap dhamma, ujian tentang semua dalil. Jadi semua dhamma ini dianalisa, diuji. Nah, itu ada dhamma wicayo ya, dalam pandangan penelitian terhadap dhamma. Jadi dhyana itu bukan hanya duduk diam kosong, bukan, tapi kita harus menganalisa pikiran apa, muncul apa, bentuk-bentuk apa, dan segala ini dianalisa. Lalu tentang realitas, pengertian tentang realitas, itu adalah dhamma atau samadhi yang memasuki tentang kebenaran. Kita harus menganalisa. Paticca samuppada harus dimunculkan. Dari muncul yang pertama adalah kekotoran batin atau kegelapan batin. Muncul ini yang namanya kegelapan batin, ada konsep. Kalau muncul yang namanya awija, pacaya, sankara, bentuk-bentuk pikiran. Terus memunculkan adanya namanya kesadaran, memunculkan ada nama rupa, ada yang namanya bentuk-bentuk indera, ada yang namanya kontak dengan indera, ada yang namanya kesadaran indera, kontak indera, kemudian ada yang namanya perasaan, ada yang namanya nafsu keinginan, ada yang namanya kemelekatan, ada yang namanya hilang
dari adanya kemelekatan menjadi penjadian atau energi untuk menyebabkan penjadian dan adanya kelahiran, sakit, tua, mati. Nah ini terus harus dianalisa. Doktrin tentang sunyata lebih difokuskan pada prasnya paramita. Jadi doktrin tentang kekosongan tidak akan terlepas dari prasnya. Nanti kita akan bahas di prasnya. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang dhyana. Prasnya belum kesentuh ya, tentang dhyana. Lalu animita, keinginan. Nah, apranihita ini adalah terbebas dari segala bahagia. Semoga semuanya berbahagia. Tadeta om gati gati para gati para sam gati beriswa. Tadeta om gati gati para gati para sam gati beriswa. Amin. Jadi hari ini kita baru sampai dhyana bagian pertama. Minggu depan kita bahas dhyana bagian kedua. Ya, Amin. Terima kasih semuanya.